Hai guys, hari ini aku lagi ada di camper park di Finlandia di daerah Naantali. Seperti inilah penampakan di belakang, banyak ya camper van-nya. Jadi bisa dibilang ini adalah cara orang Finlandia buat camping dengan cara yang modern dan praktis. Nggak cuma di Finlandia aja sih, tapi di Eropa secara keseluruhan camper van itu atau camper trailer atau motorhome itu adalah hal yang lumrah banget. Camper van ini ada banyak banget jenisnya, sama aja kayak mobil ya. Kalau mobil kan juga ada banyak jenisnya, ukurannya, spesifikasinya, jenis mesinnya, interiornya, desainnya, macam-macam. Sama camper van ini juga macam-macam. Nah kalau yang kayak gitu, ini namanya camper trailer. Jadi dia harus ditarik sama mobil, ada hooknya, disangkutin ke mobil, terus nanti mobilnya yang narik. Jadi dia tidak beroperasi sendiri. Kalau camper van dia udah sama mobilnya, jadi nggak perlu disangkutin di hook lagi. Tapi camper trailer kayak gini, dia biasanya lebih luas. Karena kan nggak ada bagian mobilnya ya di depan untuk mesin mobilnya, untuk nyetir itu nggak ada. Jadi lebih luas. Bisa untuk 4-6 orang. Harganya juga macam-macam. Untuk stay di area camper park ini bayar, tapi fasilitasnya sudah lengkap. Jadi ada toiletnya, ada kamar mandinya, ada saunanya, ada tempat masak ya, dapur gitu ya, dapur bersama. Terus ada cafe kecil gitu juga, macam-macam. Jadi nggak cuman camper van aja, tapi bisa buat camping juga, gelar tenda gitu ya, buka tenda, nanti mandi, buang air itu bisa di toilet atau kamar mandi yang sudah disediakan di tempat ini. Biayanya per malam itu beda-beda di setiap camper park. Kalau di sini ini kurang lebih 30 euro, itu sekitar 500 per malamnya. Di camper park yang official ya, yang besar, itu biasanya pasti selalu ada taman bermain buat anak-anak kayak gitu. Kadang ada taman buat anjing juga, ada kolam kecil buat anjing berenang gitu. Nah, ini camper trailer, tapi udah bikin sama tenda tambahan. Jadi ini nyambung gitu ke camper van-nya. Untuk tenda itu beli lagi ya, beli sendiri. Jadi dia nggak satu paket sama camper van-nya. Ini lumayan loh, tenda ini harganya beberapa ribu euro atau beberapa puluh juta. Jadi kalau pakai tenda tuh lebih luas. Nah, seperti yang aku bilang, ini bukan cuma buat camper van, tapi buat camping juga, alias tenda berkemah tuh kayak gitu. Ada yang pasang tenda. Cuman di Finlandia ini ya, problemnya karena iklimnya itu kan suhunya itu nggak nentu. Walaupun musim panas, itu nggak setiap hari panas terus. Jadi menurut aku, tenda bercamping kayak gitu tuh cuman enak kalau suhunya itu antara 25 sampai 30 derajat dan nggak hujan. Kalau hujan repot ya. Di sini ada lautnya. Ini adalah laut. Kapal-kapal ini disewakan. Jadi kalau ada yang mau muter-muter di sini bisa sewa kapalnya. Selain ada yang motor, ada yang manual juga atau rowing boat. Ini manual. Damai banget, tentram banget, tidak banyak orang. Jadi buat teman-teman yang suka damai dan suka alam, ini cocok banget tinggal di Finlandia. Nih buat duduk-duduk di sini bersama pasangan, romantis sekali menikmati sunset. Jadi sunsetnya ada di sebelah sana, tapi sunsetnya agak malam, sekitar jam 11 gitu. Nah ini ada tanda dilarang diving atau loncat gitu ya. Kenapa? Karena ini lautnya dangkal, di sini dangkal, nggak terlalu dalam. Jadi kalau diving kayak gitu bahaya. Jadi warga Finlandia ini sangat dekat dengan alam. Di Finlandia ada banyak banget kawasan-kawasan alam.
Finlandia punya sekitar 60-70% wilayah hutan. Yang ini menjadikan Finlandia adalah negara dengan kawasan hutan paling banyak di benua Eropa. Jadi nggak heran ya kalau di Finlandia itu di kanan, kiri, depan, belakang, samping, dari utara ke selatan, timur ke barat, itu banyak sekali kawasan hutannya. Bahkan di kota-kota besar sekalipun, itu ketika mereka melakukan pembangunan di kawasan perumahan khususnya, tidak akan dibabat habis hutannya, akan disisakan sedikit bagian hutannya untuk warga sekitar biar bisa menikmati alam. Selain hutan, di Finlandia juga banyak sekali danau. Makanya Finlandia itu sering dijuluki negeri 1000 danau karena memang banyak banget danaunya. Dan ada yang besar-besar. Jadi kadang aku tuh nggak bisa bedain ini danau atau laut karena sama-sama besar. Terus tuh ada kapal-kapalnya juga gitu. Jadi aku harus ngeliat di peta dulu nih kira-kira ini laut atau danau. Oh ya, yang paling aku suka tentang alam Finlandia adalah bersih, terjaga. Nggak ada sampah sekecil pun. Jadi orang-orang di Finlandia itu juga aware, mereka itu sadar diri akan kebersihan lingkungan. Jadi dari hutan, danau, laut itu aku tidak pernah menemukan sampah sekecil pun sejauh ini. Kalau yang ada tenda-tendanya gitu atau ada terasnya itu biasanya untuk mereka yang long term. Jadi berbulan-bulan mereka nyewa tempat ini sama camper van-nya. Di Finlandia ada banyak banget camper site kayak gini, baik yang official maupun nggak official. Jadi ini bukannya satu-satunya tempat di Finlandia. Ada banyak sekali karena seperti aku bilang ya, ini adalah common hobby atau hobi yang banyak banget orang juga melakukannya. Seperti yang teman-teman lihat ya, ada camper van-nya ada berbaris gitu ya, berjibun, dan ini baru di satu tempat. Belum di tempat lain di mana ada ratusan tempat-tempat camper park seperti ini di seluruh Finland. Baru Finlandia loh, belum Eropa. Karena camper van ini nggak hanya Finlandia tapi juga seluruh Eropa kurang lebih hobinya sama seperti ini ketika musim panas ya khususnya. Nah, ini dia camper van kita, parkirnya di sini. Dikelilingi dengan tetangga-tetangga yang lain. Dikelilingin hutan seperti ini. Tapi jangan khawatir, nggak ada binatang buas kok. Hanya ada binatang kecil-kecil kayak tupai, kelinci, burung, dan teman-temannya. Karena ini dekat kawasan pemukiman warga, jadi nggak ada binatang buas. Kecuali kalau di alam liar gitu ya, kayak di Lapland, itu baru ada beruang dan teman-temannya. Tapi itu pun mereka nggak akan ganggu manusia, karena habitatnya itu luas sekali. Habitatnya tidak diganggu manusia, jadi mereka juga nggak akan turun atau pergi ke tempat-tempat yang ada manusianya. Aku mau cari berry, blueberry. Nah, pohon blueberry tuh kayak gini, dia kecil-kecil, pendek. Tuh, blueberry hutan, dia kecil-kecil. Rasanya manis asam. Asam manis, sama kayak berry-berryan yang lain. Tuh, ini bisa dimakan. Harus jeli ya matanya. Soalnya dia itu kecil-kecil, udah gitu di bawah kayak semak-semak gitu. Ini liar, jadi siapapun boleh ambil. Kalau ada blueberry boleh ambil. Kayak gini, kecil-kecil. Kayaknya tahun ini lebih kecil-kecil deh. Perasaan aku tuh tahun lalu tuh dia lebih besar gitu. Di Finlandia main ke hutan itu biasa. Jadi hutan itu nggak seserem kayak hutan Amazon atau hutan yang ada di Indonesia. Hutannya ini ramah lingkungan, ramah manusia. Paling binatang yang nyebelin itu nyamuk. Kalau lagi musim panas kayak gini nyamuknya baik banget, bejibun banget. Nah, jadi orang-orang tuh suka hunting beri-berian di hutan. Itu adalah beri liar, jadi semua orang boleh ambil. Kecuali berinya ada di pekarangan rumah, nggak boleh diambil ya, itu namanya mencuri. Hai guys, sekarang aku ada di tempat camping kedua.
seperti yang bisa dilihat ya belakang isinya camper van semua. Hari ini cuacanya lumayan bagus, lihat ya matahari bersinar terang tapi nggak terlalu hangat, masih pakai jaket. Ginilah suasana camping. Ini masih sepi soalnya masih jam 10 pagi. Sekarang aku mau ajak kalian ke laut. Jadi di camping site ini ada lautnya gitu, terus ada pantainya. Kayak apa sih pantai di Finland? Di tempat camping ini juga dilengkapi fasilitas. Ini buat ganti baju, buat berenang. Terus itu yang kayak pendopo, tempat untuk grilling alias bakar-bakar. Jadi di tempat camping ini nggak boleh asal bikin api gitu. Misalnya mau bikin api unggun itu nggak boleh, atau mau bikin api sendiri buat bakar-bakaran itu juga nggak boleh. Jadi udah disediakan tempatnya, harus di situ demi keamanan, kebersihan dan keselamatan kita semua. Seperti tempat camping sebelumnya ada kawasan hutannya, di camping place ini juga ada kawasan hutannya. Seperti yang teman-teman bisa lihat, belakang adalah kawasan hutan yang sejuk banget, ditemani angin sepoi-sepoi. Dan cara ini adalah laut pantai. Gini guys, pantainya minimalis banget. Lihat deh, ada yang berenang. Ini tuh dingin, bukan udaranya doang yang dingin, bukan suhunya doang yang dingin, tapi air lautnya juga dingin. Jadi aku nggak kebayang ya kalau aku harus berenang di laut atau di pantai di Finlandia. Menurut aku ya, pantai di Finlandia ini tidak seindah pantai-pantai kita di Indonesia, dan juga nggak senyaman pantai kita di Indonesia. Tapi yang menjadi nilai plus buat pantai-pantai di Finlandia ini adalah kebersihannya. Semua pantai yang sudah pernah aku kunjungi di Finlandia, semuanya tuh bersih, nggak ada sampah sekecil pun, baik sampah manusia ataupun sampah dari alam itu sendiri. Soalnya kalau di laut di Indonesia itu kan kadang suka ada sampah dari laut ya, kayak misalkan tanaman-tanaman dari laut kayak gitu yang kebawa ombak sampai ke pesisir pantai. Kalau di sini juga nggak ada. Kebanyakan pantai-pantainya juga nggak ada ombak yang bisa buat surfing gitu. Ombaknya minimalis banget. Udah gitu nggak setiap hari ada juga. Jadi tergantung cuaca juga. Jadi menurut aku pantai terindah itu ya di negara-negara tropis. Contohnya Indonesia salah satunya. Kalau di Eropa yang cukup indah itu adanya di Eropa Selatan, kayak misalnya Italia, Yunani, Spanyol. Itu suhunya juga lebih hangat, air lautnya juga lebih hangat dibandingkan dengan di Eropa Utara kayak Finlandia, Swedia, Norwegia. Itu dingin guys. Jadi nggak enak buat berenang ataupun buat main olahraga air. Menurutku tidak enak, nggak nyaman di kulit dan nggak nyaman di tubuh kita. Tapi bersih banget, kebersihannya aku acungi jempol. Dan ini adalah berkat kesadaran diri dari setiap masyarakatnya. Jadi mereka ikut ambil bagian dalam menjaga kebersihan dan menjaga alam. Pantai-pantai di Finlandia juga nggak terlalu besar, nggak terlalu panjang. Jadi kecil-kecil, pendek-pendek. Kalau dibandingkan dengan pantai-pantai di Indonesia, garis pantainya juga panjang, terus luas. Kayak di Bali misalnya, itu luar biasa banget. Di sini banyak burung laut guys. Tuh lihat dari depan, mereka lagi pada berjemur. Lagi bersantai-santai manja, menikmati sinar matahari. Dan nggak ada yang ganggu, nggak ada manusia yang ganggu, yang lemparin batu, yang ngejar-ngejar, nggak ada. Jadi mereka ya sudah dibiarkan saja untuk menikmati hidupnya di habitat aslinya. Selain ada burung, ada bebek juga. Itu adalah sekumpulan kawanan bebek. Menikmati berenang di pantai, berenang di air laut, tenang sekali. Mereka juga nggak ada yang ganggu, nggak ada yang lemparin batu, nggak ada yang ngasih makan hal-hal yang nggak jelas.
Biarkan mereka menikmati hidupnya di habitatnya. Lihat deh, bebek-bebeknya atau soangnya udah selesai berenang. Sekarang mereka lagi berjemur, mengeringkan diri. Oh ya, dulu pemerintah Finland pernah punya wacana untuk memusnahkan binatang ini, bebek ini, karena overpopulasi atau populasinya tuh berlebihan, terlalu banyak sehingga tidak bisa dihandle lagi. Tapi kayaknya nggak jadi deh. Dan disinilah tempat untuk camper van-nya. Nah, itu dia camper trailer tuh kayak gitu yang ditarik sama mobil. Jadi ada hooknya. Kalau summer tuh selalu ramai guys, karena memang ini adalah common hobby. Banyak orang yang suka dengan hobi ini. Karena ibaratnya kita tuh punya rumah portable, punya rumah berjalan. Jadi seru banget sih.